Oke, nah sebelum kita bahas soal pertama, ya, nah kita akan bahas dulu sedikit pengulangan materinya. Jadi kalau untuk rata-rata tunggal atau min itu biasanya kita kenal dengan rumus rata-rata yang disebut X bar gitu ya. Nah, misalnya nilainya itu ada dua misalnya. Misalnya Pak Mulia ikut ujian. Ya nilai matematikanya 80. Nah, misal. Ya, terus nilai bahasa Indo misalnya eh, dapat juga dapatnya 100. Tiba-tiba nilai IPA dapatnya itu 70. Berapakah nilai rata-rata ketiga mata pelajaran? Nah, jadi untuk yang namanya rata-rata tunggal itu biasanya kasusnya itu eh, ya hanya ini ya, bukan gabungan dari rata-rata yang lain. Biasanya jika matematika ini adalah nilai pertama dan bahasa Indonesia nilai kedua dan IPA itu nilai ketiga, lalu karena ada tiga berarti dibagi dengan tiga gitu ya. Jadi Kak, kalau nanti ada 5 dibagi 5. Mungkin teman-teman udah tahu, ini hanya mengulang sedikit. Ya. Nah, jadi kalau misalnya nilainya seperti ini ya tinggal kita masukkan ya, berarti sama dengan X1-nya 80, X2-nya 100, nah gitu ya. X3-nya 70. Berarti dibagi 3, oke ya. Nah, jumlahkan bagi 3. Nah, berarti berapa nih? 80 tambah 100, 180 tambah 70 berarti 150 ya. Iya. Maka ini 150 dibagi 3. Maka nilai rata-ratanya 150 bagi ya. Oke, salah Kak Mulia. Ini 250 Kak. Ya. 250 dibagi 3. Nah, itulah nilai rata-ratanya. Nah, sekarang kalau untuk triknya, trik abnormalnya itu biasanya itu yang namanya rata-rata ya. Rata-rata itu maknanya apa secara logika atau secara ini ya, konsep itu adalah kesetimbangan nama triknya ya. Kesetimbangan. Apa makna kesetimbangan? Biar angkanya itu seimbang. Baik nanti rata-rata tunggal maupun rata-rata gabungan, makna triknya seperti itu. Jadi misalnya ada anak kuat matematika, kenapa harus dites juga itu bahasa Indo? Nah, biasanya yang kuat matematika kadang dia lemah di bahasa, jadi dapat nilai rata-rata gitu ya. Nah, jadi makna nilai rata-rata ini sebenarnya sungguh dahsyat sekali ya. Misalnya kayak soal di sebelah kita nih. Apakah soal seperti ini ya, karena ikatan dinas atau CPNS, terutama kita bersaing terhadap waktu. Otomatis kita butuh kecepatan dan ketepatan gitu ya. Kalau kita lihat ini ya, soal pertama, dalam seminggu seorang pedagang dapat menjual gula pasir sebanyak ini ya. Berarti ada berapa nih? Hari pertamanya 80, hari keduanya 70, hari ketiganya 90, keempatnya 50, kelimanya 40, keenamnya 60. Nah, berarti X barnya ya X pertama tambah X kedua ya tambah X ketiga tambah nilai keempat tambah kelima dan tambah X6 lalu dibagi 6 gitu ya. Nah, kita besarin lah sedikit biar kelihatan. Lalu kita masukkan. Nah, ini yang buat kadang kita terkendala terhadap waktu. Kalau angkanya ini masih cantik seperti ini, mungkin masih cepat ya teman-teman ya. Tapi ketika angkanya nanti udah ada yang ganjil, ada yang desimal, nah itu yang jadi masalah. Tapi nggak apa-apa, kita coba dulu ya biar terbukti cara abnormal dengan cara normalnya. Berarti X pertamanya itu 80 ya, ditambah 70, ditambah 90, ditambah 50, ditambah 40, lalu ditambah 60 dibagi 6. Nah, oke, kita cara jumlahnya kira-kira nih yang mana sepasang-sepasang. Oh, tidak ada ya, angkanya juga tidak begitu cantik. Tapi ini boleh ya. 40 tambah 60 itu 100 ya.
Ini 100. Lalu yang mana lagi nih? Nggak cantik ya. Jadi kita langsung 80 tambah 70 itu ini 150 tambah 90 itu 240, lalu tambah lagi 50, 290 tambah 100 tambah 100 ya, berarti dapatnya 390 bagi 6. Dah, nah lalu 390 bagi 6, iya dapatnya 65 ya. Jadi jawabannya apakah ada 65? Ada ya, jawabannya D. Nah, sekarang kita bahas pakai cara abnormalnya. Nah, cara abnormal di sini ya, sebenarnya kita bisa mencoba dari angka antara gitu ya. Jadi kita mencoba dari angka antara. Maksudnya Kak, misalnya angka terbesarnya itu berapa? Oh, ternyata angka terbesar di sini 90. Angka terkecilnya ini ada di angka 40. Pastinya ya, yang namanya rata-rata itu ibarat seperti kita buat kopi, teman-teman ya. Kok tiba-tiba kopi, ini logikanya dulu ya. Jadi kita buat kopi dari air panas nih. Rupanya kopi kita kepanasan, suhunya tuh 80. Atau kita bilanglah lebih panas lagi 90 ya. 90 Celcius. Terus kita mau dinginkan karena kita pengen buru-buru minumnya. Nah, kita campurlah dengan campuran air biasa gitu, katakanlah 20. Nah, ketika kita tuang air 20 tadi kemari, pastinya suhu akhir campurannya tuh di antara nggak mungkin 20, nggak mungkin 90. Pasti dia akan di antara. Nah, makna rata-rata demikian, nggak mungkin nih nilai yang rendah tadi 40 tuh nggak mungkin. Kenapa? Karena udah digabung sama nilai di atasnya. Gitu ya. Nah, kemudian oke, 90 ke atas juga nggak mungkin jika ada. Maka pasti kita akan memilih di antara. Nah, opsi jawaban seperti ini adalah opsi yang sudah bagus karena di antaranya itu banyak ya. Nah, lalu kita bisa mencoba dari opsi yang ada gitu ya. Teman-teman boleh dari opsi yang ada boleh, atau dari pilihan yang ada. Misalnya nih Kak, saya mau ngambil angkanya tuh berapa nih? Misalnya saya mau ambil Kak angkanya yang misalnya 70 sebagai coba-cobanya ya. Nah, berarti kita bisa coba nih, ini Kak mulai hapus ya. Jadi di sini kita mau ambil permisalannya 70. Maka cara abnormalnya kita tulis dulu. Jadi tadi ada berapa? Atau boleh juga di soal langsung ya. Di soal langsung itu juga boleh. Nah, jadi 80, 70, 90, 50, 40, 60. Kita misalkan permisalkannya yuk, kita misalkan tuh keseimbangannya 70. Nggak apa-apa, kita coba dulu. Kalau nanti lebih dikurang, kalau nanti kurang ditambah. Nah, 80 itu dengan 70 lebih berapa? Oh, ternyata kurang 10. 70 dengan 70. Nah, tadi di ya 70 dengan 70 oh seimbang. 90 dengan 70 oh ternyata lebihnya itu 20. 50 dengan 70 ternyata kurang 20. 40 dengan 70 ternyata kurang 30. Lalu 60 dengan 70 kurang 10. Dah. Nah, 20 kurang 20 habis, ya kan? Lalu 10 tambah 30 tambah 10 berapa? 50 ya teman-teman ya. Oke, kita jumlah lagi. 30 ada yang nih 40 tadi udah betul, 40 dengan 70 per 30 ya. Jadi berapa nih? 10 tambah 30 tambah 10 50 ya. Nah, 50. Datanya ada berapa? Nah, datanya ini tadi habis ya. Berarti 50 dibagi 6, teman-teman. Oke, coba lihat apakah kita ada yang khilaf di sini. 80 beda dengan 70, 10, 70 tetap, 90 dengan 70. Oh, ada satu.
Oh, betul, 50 dengan 70. Di sini ya kita kilaf ya teman-teman ya. Nah, berarti di sini kan 60 lebihnya. 60 dibagi 6 itu dapatnya 5. Berarti datanya ini kelebihan 5. Maka lewat kemari jadi kurang 5. Maka 70 kurang 5 jadinya itu iya 65. Oke. Ya, jadi kalau ini udah terlatih langsung cap cip cup. Kita coba ke, ke soal berikutnya yang agak sederhana misalnya nih. 6 ada salah kakak ya? 60. Oh iya, ini 10. Tunggu kita ulang ya teman-teman ya. Ada yang salah hitung, coba kita cek ya. Soalnya kita coba dulu. Nih. Oke, tadi ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. 80 dengan 70 itu kurangnya 10. Oh, lebihnya 10. Iya, di situ salahnya ya. Ini 0. 90 dengan 70 lebihnya 20. 50 dengan 70 kurangnya 20. 40 dengan 70 kurang 30. 60 dengan 70 kurang 10. Berarti oh ya di sini ya teman-teman ya. Nah, ini berarti plus 30 ini habis. Berarti di sini nah ininya 30 ya. Lalu karena ada 6, 30 bagi 6 itu iya 5. Nah, itu dia. Maka 70 dikurang 5 iya 65. Oke, ada kesalahan di sini tadi ya. Oke, Berlian terima kasih sudah diingatkan. Nah, jadi begitu untuk cara keseimbangan, teman-teman ya. Sekarang kita coba yang satu lagi nih. Ya, misalnya angkanya itu atau yang suhu dulu ya. Nih, nomor 2 kita coba. Nah, coba teman-teman silahkan coba dulu boleh ya. Berikut ini data suhu badan pasien yang diukur setiap 1 jam. 39, 37, 38, 40, 39, 38, 36, 36, 37, dan 37. Yang ditanya rata-rata suhu badan pasien tersebut. Nomor 2, silahkan dicoba dulu. Ya, ada yang minta langsung bahas yang lain? Oke, ada yang sudah menjawab C ya. Nah, kali ini kita langsung aja atau mau coba cara langsung. Oh, sebentar ya. Oke, silakan coba dulu. Oke, kita bahas ya. Ada yang B, ada yang C. Nah, berikut ini data suhu badan pasien ya yang diukur tiap 1 jam. Nah, kalau rata-ratanya itu tentang suhu, berarti angkanya itu terbatas. Karena suhu orang normal itu ya di antara sekitar ini ya teman-teman ya. Panasnya kalau 0 kan nggak mungkin tuh kan udah suhu perubahan wujud mau jadi es gitu ya. Kalau 100 kan nggak mungkin. Jadi sehingga rentangnya kecil teman-teman ya. Nah kita tanya dulu yang paling besar 40, yang paling kecil tuh 36. Berarti kalau kita buat rentang 40 paling rendah 36,
mau dirata-ratakan, nggak mungkin hasilnya tuh di bawah 36, maka A bukan pilihan. Lalu nggak mungkin juga 36, karena ditambah data yang lebih tinggi. Pasti antara mereka nih. Nggak mungkin juga 40. Kenapa? Karena dia akan turun ketika digabung dengan angka yang di bawahnya. Dan juga nggak mungkin di atas 40, maka jawabannya C. Nah, ini untuk soal yang memiliki kelemahan di pilihan jawabannya. Kalau seandainya Kak ada dua Kak Mulia, yang satu lagi tuh Kak ada misalnya tuh 38,2. Nah, ketika jumpa dua pilihan seperti ini, kita harus menggunakan trik keseimbangan ya, cara yang kedua tadi. Nah, tapi kita ambil angka yang diantaranya, boleh ambil 36, boleh ambil 37, boleh ambil 38. Nah, boleh ya. Misalnya yang penting ambil di antara nih boleh. Nah, Kak Mulia coba ambilnya tuh 38 kayak tadi. Kita coba 38 keseimbangan. Berarti kalau patokannya 38, patokan kita ya. 39 dengan 38 tuh Kak Mulia lebihnya 1. Ini kalau Kak Mulia ada kilaf seperti tadi tolong diingatkan ya. Lalu 38 dengan 7 itu kurang 1. Lalu 38 dengan 38 tidak ada lebih, nggak ada kurang. Nah, 40 dengan 38 bedanya 2. 39 lebihnya 1. 380, 36 kurang 2. 36 kurang 2, 37 kurang 1, 37 kurang 1. Oke, coba dicek dulu apakah sudah benar. Nah, karena kakak sering kilaf di situ ya. Nah, kalau udah benar, ya kita aniaya dulu atau kita eliminasi yang bisa dieliminasi. Contoh nih, plus 1 kurang 1 habis. Lalu, nih ya, kalau 0 udah pasti. Nggak usah kita gunakan. Ada lagi nih, nah nih, plus 1 dengan min 1. Min 2 dengan plus 2. Maka tinggal min 2 kurang 1. Gitu ya. Tinggal ini nih, min 2 kurang 1. Berarti berapa tuh? Min 3 ya teman-temannya. Dah. Min 3 karena datanya ada 10, berarti kan dibagi 10, berarti min 0,3. Maka ini dikurang 0,3. Jawabannya 37,7. Nah, gitu ya teman-temannya. Tujuannya adalah untuk memperpendek perhitungan ya. Nah, itu tujuannya. Jadi dan kalau nanti dapat angkanya kecil ya bisa langsung saja gitu ya. Kalau angkanya besar, nah disederhanakan seperti ini. Oke, jawabannya C. Kita lanjut. Kalau ada pertanyaan silahkan. Kakak harap jangan minta coba cara normalnya, karena cara normalnya bisa dicoba sendiri ya. Yaitu X gabungan, nah X1 tambah sampai X10 bagi 10. Nah, ini. Oke ya, kita lanjut ke soal nomor, nah ini nomor 3. Kali ini soalnya itu tentang data pengunjungan ya, Puskesmas Taruna. Apa yang kali ini angkanya besar-besar. Ya, angkanya sangat-sangat besar. Tapi di angka yang besar tuh biasanya ada rata-rata kunjungan. Ya, clue-nya kakak kasih sedikit. Ini semuanya selalu di atas 300-an. Nah, gitu ya teman-teman ya. Oke, silahkan dicoba dulu. Kak, oke ada pertanyaan Kak, angka yang dipakai acuannya bebas. Ya, angkanya bebas, tapi saran kakak angkanya itu di antara angka terkecil dan terbesar. Nah, di antara. Dan ya, jadi acuannya pertama di antara antara angka terkecil dan terbesar. Itu yang pertama acuan pilihan. Lalu yang kedua, setelah itu pilih yang paling sederhana.
yang sederhana, boleh. Kalau misalnya Kak milih angkanya tidak ada di sini, boleh. Misalnya angkanya itu saya pilih Kak yang sederhana sekitar, ini berapa nih Bentar ya. Ini 36. Misalnya Kak saya mau pilihnya itu 370, boleh, nggak masalah. Nah, karena 370 ini Kak saya jumlahinnya itu eh, lebih cepat daripada 372 gitu, boleh. Itu acuannya ya. Oke, sudah banyak yang menjawab, rata-rata menjawab B. Nih. Ada lagi? Kalau ada langsung kita bahas. Nah, oke, kita bahas ya. Nah, kita pilih mau berapa nih? Yang kita eliminasi dulu atau langsung milih ke sini juga boleh gitu ya teman-temannya. Milih yang ada di pilihan jawaban itu lebih bagus. Tapi kita eliminasi dulu nih. Yang paling rendah ini Kak 366. Ya, yang paling tinggi Kak itu 382. Otomatis yang di atas 382 buang. Itu bukan ya teman-teman ya. Oke, kita coba nih misalnya Kak, saya mau coba yang A deh. Nah, karena yang A tuh 370 cantik. Kita coba acuannya 370 ya teman-teman ya. Acuannya 370. Nah, 370 dengan 380 itu lebihnya 10. Lalu 366 dengan 370 ini kurangnya 4. Sedangkan 372 itu lebihnya 2 dari 370. 369 itu kurangnya 1. Ini lebihnya 5. Oh, ini agak gede nih. Ini lebihnya 12. Oke, sampai sini. Apakah tidak ada yang khilaf? Kalau ada yang khilaf langsung ini ya. Langsung salah kita. 12 betul, ini lebih 5 betul, kurang 1 lebih 2. Oke. Nah, sekarang kita nih yang bisa dianiaya, aniaya terus. Maksudnya Kak, yang bisa di ini ya. Ada nggak nih yang bisa di ini? Oke. 10 dikurang 4 itu plus 6. Ya. Lalu ini tadi plus semua ya. Oke. Berarti tinggal 6 dikurang 1 plus 5. 5 tambah 2, 7. Ya, 7 tambah 5 itu 13. 13 tambah 12 itu 25. Oke. Berarti 370 ini ya ditambah atau dikurang? Lebih tadi ya teman-teman ya, kelebihan. Berarti kalau kelebihan itu oke, hampir lupa. Dibagi dulu. 7 tambah 5 12. Oh iya, salah kamu ya. Yang mana tadi tuh? 7 tambah 5 ini ya. Sampai mana tadi teman-teman? Kak Mulia salah tambahnya. Oke, kita ulang. Butuh aqua nih Kak Mulia, ngantuk sekali. Oke, kita ulang ya. Ini udah bener ya. Ini plus tadi kan? 10, nah dikurang 4 ini plus 6. Ini plus 8. Ini plus 7. Nah, iya ini ya. Kamu mulai salah tadi. 7 tambah 5 plus 12. Lalu yang terakhir 24. Dah. Lalu karena angkanya ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka jangan lupa nih 24-nya bagi 6 dulu. Maka dapatnya 4. Lebih 4 dah. Berarti dia 370 nih supaya seimbang. Lebihnya 4. Maka jadinya 374. Benar ya? Jawabannya B. Ya, ada pertanyaan untuk teman-teman? Kalau tidak ada, kita lanjut ya ke trik yang berikutnya, rata-rata gabungan. Lanjut? Aman ya? Oke. Sepertinya masih di rata-rata tunggal. Tapi kali ini nilai rata-rata dari deret.
Oh, ini kalau deret agak mudah ya teman-teman ya. Kenapa? Karena angkanya itu teratur ya. 81, 82, 83, 84 ya. Nah, ini gimana? Silahkan dicoba dulu bagi yang mau mencoba cara baru juga boleh ya. Cara tadi bukan satu-satunya cara, melainkan salah satu cara. Ini nomor 4. Oke, cepat sekali, C. Ya, semua C. Udah benar. Oke, kita bahas. Jadi, kalau kita lihat ini semua, Kak, nilainya tuh 80-an semua, Kak Mulia. Berarti 80. Kita tinggal cukup cari rata-rata yang ujungnya aja ya, teman-teman ya. Nah, cara ini kan berarti kan 80. Nah, iya, Sela lebih keren lagi caranya. Tinggal ambil yang tengahnya juga betul. Karena di sebelah sini udah, dia kayak timbangan teman-teman ya. Di sebelah sini ada 4. Sebelah sini juga ada 4. Nah, yang sebelah kiri nilainya itu minus. Sebelah kanan minus, saling meniadakan. Nah, itu boleh. Ya, atau boleh juga ini kan 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 7 tambah 8 tambah 9. Nah, ya, jadi cara nambahinnya gimana? Yang keren gitu ya. Ya, jadi nggak mesti berurut. 1 tambah 9 10. 2 tambah 8 10. 3 tambah 7 10. 6 tambah 4 10. Ini pasti tengah-tengah 5 ya. Berarti jadinya iya 45. 80 tambah 45 bagi 9. Nah, karena ada 9 ya, ya udah 5. Berarti 85. Bicara Sela tuh lebih abnormal lagi. Kamu langsung lihat aja tengahnya kalau seimbang gitu selesai karena ini polanya teratur ya. Oke, luar biasa Kak Sela, terima kasih ya. Sekarang kita coba lagi nomor 5. Nah, kali ini di soal nomor 5 itu bedanya adalah yang ditanya itu adalah nilai ke-8. Nah, jadi ini soal makin hot ya teman-teman ya. Berarti kalau ditanya ke-8, nah itu ada satu nilai ujian yang tidak diketahui. Oke, untuk menantang silahkan coba dulu ya sebelum kamu ya bahas.
Oke, sudah dijawab ya. B. Iya, sudah benar. Kalau kita bahas lagi, perlu Kak. Setelah 7 kali mengikuti ulangan matematika, Deva mendapatkan nilai sebagai berikut. Nah, kalau rumus rata-rata, ya rata-rata ini masih rata-rata tunggal, berarti nah, X bar rata-ratanya itu yaitu 8 ditambah 9 ditambah 7 ditambah 10 ditambah 9 ditambah 10 ditambah 7 untuk ya. Nah, ini untuk berapa pelajaran? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 untuk 7 ya. Agar Deva mendapatkan nilai rata-rata 8,5 berarti ini X rata-ratanya teman-teman ya. Nah, yang harus Deva dapatkan pada ulangan ke-8. Nah, kita belum tahu ulangan ke-8, kita misalkan N. Nah, berarti kalau cara normal itu dibagikan dengan 8 yang nanti hasilnya 8,5. Nah, sampai sini pasti teman-teman udah tahu ini akan dikali silang, lalu ini dijumlahkan. Oke, untuk cara normalnya Kak Mulia yakin teman-teman udah bisa. Nah, cara abnormalnya kalau jumpa berbeda dengan yang tadi ya. Kalau yang tadi kita misalkan berapapun, tapi kalau model soal yang sering seperti ini kita boleh meniadakan 8-nya anggap tidak ada, biar gampang. Ya, jadi kita mengurangi faktor pembagi. Langsung, ini adalah angka seimbangnya, Kak. Berarti 8 ini dengan 85 itu kelebihan atau kekurangan? Oh iya, ternyata itu kurang 0,5. Ya, nah, sedangkan 9 itu lebih 0,5. 7 kurang 1,5. Ini yang bawah ya. 10 10 itu lebih 1,5. 9 itu lebih 0,5. 10 lebih 1,5. 7 kurang 1,5. Ini Kak mulai kira tadi nggak muat, maka Kak mulai buat di bawah, rupanya muat. Oke, jadi semua di atas lah Kak mulai tulis. Ya, dah. Nah, lalu terakhir siapa? Terakhirnya ya si M. Begini ya teman-teman ya. Maka langsung aniaya aja mana yang ini yang sama min 5 dengan plus 0,5 ini habis. Terus cari ini kan juga habis. Lalu Kak ini plus ini min habis. Berarti menyisakan nih plus 0,5 tambah M hasilnya ini. Maka M pindahkan plus pindah ke ruas kanan berarti 8,5 dikurang 0,5. Maka didapatlah 8. Jadi jawabannya B. Oke ya. Oke, sudah benar. Oke, ada pertanyaan teman-teman kira-kira apakah sudah aman? Kalau nggak ada kita lanjut. Ya, aman ya. Lanjut ke soal ke-6. Nah, kali ini soalnya itu dalam cerita sedikit. Wah, ceritanya kepanjangan nih. Oke, muat ternyata. Silakan coba lu untuk nomor 6.
Oke, rata-rata menjawab C ya. Tiga orang berbeda tiga dari tahun 2016-2017. Soal kali ini kita dituntut untuk mengerti membaca tabel ya. Nomor 6 kita mulai. SD Negeri Putra Bangsa mencatat ya, jumlah siswa yang masuk di kelas 1 selama 6 tahun. Data tersebut disajikan sebagai berikut. Tahun 2000 sekian. Yang gini ya biar mudah ya. Yang pertama itu 20 siswanya. Yang kedua X dan yang lain. Jika rata-rata dari data di atas adalah 15. Nah, ini dia. Data keseimbangan di sini udah ditentukan, yaitu 15. Maka jumlah siswa, oke, kita cari dulu nilai rata-rata ya. Jadi lalu kita bisa mencari beda berapa dengan tahun ini gitu. Ya, nilai rata-rata tuh beda berapa dengan si X gitu. Maka karena patokannya 15, 20 dengan 15 itu Kak Mulia dia kelebihan 5. 15 tidak ada lebihnya, berarti lebih 0 boleh atau tidak ada boleh. 14 ini malah kekurangan 1. 13 kekurangan 2, 10 kelebihan 5 ya. Maka aniaya aja yang sama. Enggak ada. Itu ini sorry ya, yang bawah ini bukan lebih Kak Mulia kilaf. Yang bawah ini minus 5. Nah, ini habis karena plus dengan min habis, lalu ini enggak ada, berarti iya, nilai keseimbangannya tuh X itu min 1 kurang 2, berarti X dikurang 3 itu hasilnya 15. Nah, itu ya seimbangannya. Maka X adalah 15, ini pindah ke kanan ditambah 3. Maka jadinya itu 18. Nah, berarti X-nya 18. Yang ditanya, ya, jika rata-rata data di atas 15, maka jumlah siswa pada tahun 2013 berarti ini ya, ini. Nah, berbeda, kita lihat apakah benar ya. Ini kan 18. Dengan yang ini apa bedanya itu 1? Enggak ya, berarti A bukan. Yang B 2014 dengan 2015. Nah, ini 18 dengan 15 bedanya itu 3, berarti bukan. 2016 dengan 2017 nih. Ya. Ini beda berapa? Beda 18 dengan 13 itu berbeda 5. Bukan juga ya. 2016 2017 nih kan. Nah, itu bedanya 5 teman-teman. Yang ini 5 orang dari tahun 2018 2019. 18 ternyata jangan-jangan tidak ada jawaban. Berarti ini dengan ini itu berbeda 8 ya. Kalau 5 orang dari tahun 2000 ini sama ya. Oh, mungkin ini seharusnya ini di E mau dibuat opsi berbeda 8 kan ini kan di copy paste nih ya. Jadi tidak ada jawaban, seharusnya nih E ini yang betul tuh berbeda 8. Oke, nggak ada jawaban teman-teman. Jawabannya ya ini rata-rata di atas 5, maka jumlah siswa pada tahun 2013 dengan 2014 berarti si X ini ya seharusnya berbeda 8 dari ini atau berbeda, tidak ada yang benar ya. Kalau ini dia seharusnya beda 2, ini beda 4, ini beda 5, ya ini beda 8, tidak ada jawaban ya. Tidak ada jawabannya. Oke, kira-kira aman? Atau kakak yang kilaf aman ya? Lanjut soal berikutnya, nomor 7. Ini apakah sudah pola yang ini? Ini udah ya. Tapi ini dalam berat ya. Diketahui data berat badan beberapa siswa dalam satuan kilo sebagai berikut. Jika rata-rata berat badan siswa adalah 52, maka tentukanlah nilai M. Masih sama nih yang tadi. Ya, caranya masih sama nomor 7 dengan cara yang tadi. Silakan dicoba dulu.
Oke, teman-teman udah pada selesai, luar biasa, sangat cepat ya. Semoga bisa berguna saat di hari H. Oke, kita mulai. Nah, ini seperti tadi teman-teman ya, yaitu X bar-nya itu nilai pertamanya itu ya 50 ditambah nilai keduanya 48 ditambah 46 ditambah si M kita belum tahu, dan yang terakhir ditambah 54 itu 2 3 4 5. Nah, kan seharusnya tuh bagi 5 ya. Nah, menghasilkan 52. Karena kita pakai cara abnormal, kita boleh mengabaikan ini. Nah, oke, lanjut. Nah, 50 itu dengan 52 berarti ini kekurangan 2. 40. Oh, ini 48 ya, kamu aku salah ketik. 48 dengan 52 itu kekurangan berapa? Iya, kekurangan 4. Salah, karena tidak mungkin kurang dari 52. Iya, benar ya. Nggak mungkin kurang dari 52 itu lebih cepat lagi gitu ya. Nah, jadi maksud saya nanti kamu ya jelasin ya. Kalau 48 dengan 52 itu kekurangan 4. 46 dengan 52 kurang berapa? 46 dengan 52 itu kekurangan 6. Nah, karena ini kayaknya yang lebih itu cuman ini ya, lebih 2. Nah, maka ya utang 2 utang 4 jadi utang 6 habis. Habis. Utangnya jadi 12 tambah 2 utangnya 10. Berarti M tambah 10 itu 52. Ya. Oh, tadi semuanya minus, Kak. Semuanya minus ya, minus, 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 plus. Oke. Berarti ini bukan plus, melainkan ini M kurang 10 sama dengan 52. Maka M, iya, 52 tambah 10, jawabannya 62. Ya, iya. Nah, untuk cara selak, nah, Kak Selanya udah makin oke nih abnormalnya ya. Udah jadi nggak normal nih Kak Sela. Bercanda ya Selanya. Nah, jadi gini nih, ya, karena nilai ketetapannya 52 ini semuanya di bawah 52. Cuman ini yang lebih sedikit. Nggak mungkin nilainya di bawah 52. Nggak mungkin. Jadi jawabannya E. Nah, cara berpikir seperti inilah yang Kak Mulia coba kembangkan di abnormal untuk membantu yang pastinya di psikotes nantinya. Kalau di TIU itu soal hitung-hitungannya nggak banyak. Ya, tapi di psikotes itu yang mengerikan. Ya, teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Nomor 8, apakah sudah model baru? Nah, kita cari yang model baru. Karena Kak Mulia kayaknya akan mempercepat kelas hari ini dikarenakan anak Kak Mulia sedang kurang sehat. Jadi semoga bisa habis nih soal. Oke, nah kali ini kita masuk ke rata-rata gabungan ya. Rata-rata gabungan kali ini ya itu eh, kita masuk rumus dulu ya. Karena tetap abnormal ini didapat dari ultimate way yang artinya jalan terakhir bagi teman-teman yang sudah mengerjakan ratusan bahkan ribuan soal gitu ya. Jadi pada soal kali ini rata-rata kita tidak mungkin melupakan cara normal karena abnormal itu beranjak dari normal dulu. Jadi rata-rata gabungan itu rumusnya rata-rata nilai pertama ya dikalikan jumlah siswanya ditambahkan rata-rata nilai kedua dikalikan jumlah siswanya ya per N1 tambah N2. Ini teman-teman udah jawab ya. Oke, nah ini dia rumus rata-rata gabungan. Jadi rata-rata gabungan itu XG ini adalah rata-rata gabungan. XG itu nah rataan gabungan, rata-rata gabungan. Jadi maksud rata-rata gabungan itu menggabungkan dua atau lebih nilai rata-rata. Maksudnya Kak dua atau lebih. Jadi nanti ada kasus nggak hanya dua, kadang bisa lebih dari dua gitu ya teman-teman ya. Nah kemudian X1 itu rata-rata pertama, nah rata-rata pertama dan X2 itu rata-rata kedua. Lalu N itu apakah? N itu jumlah
jumlah siswanya ya, atau jumlah apa tergantung di soal. Ini dia rumus secara normal. Ya, nah tapi kali ini karena kakak ya mungkin cara normalnya bisa dicoba sendiri. Cara abnormalnya itu mungkin bagi teman-teman yang udah masuk di tahun sebelumnya masih sedikit mengulang, namanya urut balik ya. Mengurutkan dari besar ke kecil atau dari kecil ke besar terserah, nggak masalah. Yang penting konsepnya itu diurutkan lalu dibalik. Kita urutkan. Pada ulangan matematik, nilai rata-rata diketahui nilai rata-rata kelasnya 58. Nah, di sini kemampuan eksplorasi kata penting ya. Apa maksud nilai rata-rata kelasnya? Berarti ini gabungan gitu. Kenapa? Karena di sini dalam satu kelas itu kan hanya ada laki-laki dan perempuan. Berarti, nah didapat nih nilai paling 64 tuh nilai tertinggi. Kita buatlah paling ujung. Siapa ini? Laki-laki. Nilai perempuan 56. Biasanya di sini. Ini perempuan. Lalu gabungan itu pasti di antara. Tidak mungkin gabungan itu jadi lebih besar tuh nggak mungkin. Jadi lebih kecil tuh nggak mungkin. Dah. Lalu kita tinggal lihat selisihnya teman-teman. Nah 56 dengan 58 itu bedanya itu 2. Lalu 58 dengan 64 bedanya itu 6. Maka kecilkan ya, sama-sama dibagi 2. Dapatlah 1/3. Nah saat 1/3 teman-teman hati-hati ya. Jangan langsung, oh ada Kak, jangan. Jangan lupa yang kedua, yang ini. Setelah diurut balik. Berarti apa? Perempuan itu nilainya jadi di sini yang mewakili. Laki-laki itu jadi di sini. Nah, yang ditanya perbandingan siswa laki-laki dan perempuan. Oh betul, karena yang ditanya pertanyaannya laki-laki banding perempuan ya. Bukan perempuan banding laki-laki. Berarti itu banding 3. Hati-hati ya, disitunya harus dicek kembali. Karena terkadang ada lupa. Oh, lagi pun opsinya cuma 1,3 ya. Gampang lah, karena tidak ada opsi 3/1 ya. Oke, aman. Nah, itu dia cara urut balik. Oke, lanjut. Sekarang, nah, coba ini. Rata-rata kemampuan bela diri pasukan pengintai dan polisi militer. Oke, silakan dicoba dulu untuk soal nomor 10. Oke, semuanya kayaknya udah bener nih. Ya. Nah, kita mulai. Jika rata-rata kemampuan bela diri pasukan pengintai, ya pengintai kita misalkan sebagai Pak, sebagai si B, sedangkan polisi militer kita misalkan si M. Nilainya ini, berarti yang tinggi si pengintai ya teman-teman ya. Oke, boleh juga kita buat si pengintainya itu 90, si M-nya itu 60. Berarti gabungannya di tengah. Jika rata-rata gabungannya adalah 80, Kak, berarti ini 80 ya. Maka lihat bedanya, ini bedanya 10 dan ini bedanya 20. Langsung ketemu coret 1/2. Nah, hati-hati, jangan lupa dibalik. Berarti si T itu ada pengintai itu nilainya 2 pembandingnya, sedangkan si M nilainya 1. Ya, teman-teman ya. Jadi hati-hati.
Yang ditanya adalah perbandingan pasukan pengintai. Berarti yang ditanya pengintai banding militer. Berarti P banding M. Berarti si P-nya 2, si M-nya 1. Iya. Jawabannya A. Tidak benar semua ya. Semoga seperti di hari H. Oke. Ini udah tadi. Udah kita skip. Nah, coba ini nomor 12. Dia ada pertanyaan, kok dibalik Kak P dan M-nya? Iya, emang harus dibalik triknya. Karena trik abnormalnya itu ya, waktu kakak bereksperimen menemukan trik ini, jadi ketika kita mengurutkan nilainya, ya, maka setelah itu melihat selisihnya, itu hasil bandingnya itu kebalikannya, teman-teman ya. Jadi kayak gitu. Jadi misalnya ini si A, ini si B, maka yang satu ini punya si A, yang B ini punya si 2. Ini mirip kejadiannya kayak A per B, nah, sama dengan 2/1. Kan banyak orang kira, ya ini sebenarnya kan cara nulisnya adalah A dikali 1, kan A, 2 dikali B, 2B. Nah, jadi si 2 ini bukan punya si B, melainkan punya si A gitu. Si 1 ini bukan punya si A, melainkan punya si B. Gitu ya. Jadi berdasarkan eksperimen ketidaknormalan yang sudah dibuktikan dengan soal ini, ternyata setelah diurut dibalik. Gitu ya. Oke, Amel. Nah, kita bahas ya. Bagus tuh pertanyaannya ya. Karena kadang ketika lupa kita balik, seperti soal seperti ini ya, kejebak juga gitu ya. Oke, kita bahas. Umur rata-rata pegawai tetap 45. Berarti pegawai tetapnya ini umurnya 45 nih. Dan rata-rata pegawai kontraknya itu 30. Pastinya gabungan di tengah. Ya benar ya, gabungan 40. Maka cari dulu bedanya, ini berbeda 5, kamu ya ini berbeda 10, kecilkan di paling kecil karena kakunya soal itu akan mengubah ke paling kecil, berarti sama-sama dibagi 5, di sini 1, di sini 2. Nah, apakah kita langsung A? Hati-hati dulu ya. Hati-hati sekali pada eksekusi akhir, teman-teman. Maksudnya Kak, lihat nih, kan tadi udah triknya udah diurut ya, lalu dibalik, berarti T itu bernilai 2 pembandingnya. Ya, berarti ini si T. Sedangkan si kontra itu nilai pembandingnya 1, itu si kontra. Lihat pertanyaannya teman-teman, yang ditanya perbandingan pegawai tetap ya, perbandingan banyak pegawai tetap banding pegawai kontra. Tetapnya 2 ya, tetapnya 2 teman-teman. Berarti ini tetapnya di sini. Kontraknya 1, berarti jawabannya 2/1. Lihat nih, tetap banding kontra. Tetapnya bernilai 2, dah kontraknya bernilai 1. Hati-hati ya pada eksekusi akhirnya. Jadi jawabannya D. Oke, paham untuk eksekusi akhir dibaliknya?
Nggak banyak sih memang soal yang nanyanya tuh terbalik ya. Nggak diurutin Kak, udah nih, udah Kakak urutin dari besar ke kecil boleh, dari kecil ke besar boleh. Contoh nih ya, Kak mulai urutin dari kecil ke besar. 30 itu kontrak, betul? Ya kan? 40 itu gabungan. 45 itu sih tetap. Sama aja dia. Ini bedanya, ini bedanya 10. Ini bedanya 5. Kan sama. 2 banding 1. Dah, kontraknya bernilai 1. Tetapnya bernilai 2. Yang ditanya kan juga sama. Tetap kontraknya 2 banding 1. Jadi urutkannya itu boleh kecil ke besar atau boleh besar ke kecil, nggak masalah. Selama konsepnya benar. Ya sama ya jawabannya ya, yaitu D. Oke, aman. Ada lagi pertanyaan untuk soal nomor 12, Pak? Inilah yang namanya eksplorasi kata ya. Hati-hati ya, kadang soal tuh aneh-aneh dia. Ditanyanya diputar ditanya ya. Kan normalnya ditanya kalau di sini biasanya kan normalnya itu ditanya kontrak banding tetap gitu ya. Tapi kadang di soal itu dibalik pertanyaannya, maka kita harus sesuai. Aman? Kalau aman kita lanjut. Aman ya. Kalau ada nanti ketik aja. Nah, kali ini oke, masih oke, Sela. Tapi nilainya berbeda nggak kalau diurutinnya besar ke kecil atau kecil ke besar? Sama, Sela. Coba lihat. Nah, ya, jadi sebenarnya kan, lihat nih, bedanya di mana? Kira-kira. Ya, nah, makanya ini lihat nih, ini K-nya 1. Ini tetapnya 2. Bukankah sama? Ini tetapnya 2. Ini K-nya 1. Sama, Sela. Hanya cara nulisnya berbeda. Nah, ya. Jadi yang fokus kita tuh adalah, oh si tetap tuh pembandingnya 2, si K itu 1. Nah, jadi tuh, ya kan? Sama kan? Sama tuh, cuman beda nih. Kan misalnya A banding B itu 2 banding 7. Ya kok Kak Mulia mau buat B banding A dengan nilai 7 banding 2, ya sama gitu. Sama kan? Sama. Ya. Oke, lanjut. Nomor 13. Sama kan ini nomor 13, kayak ini sama ya. Oke, apakah sudah, oh sudah ada menjawab, sudah ya 8. Kita tunggu lagi yang lain, satu lagi. Apakah masih ada semua peserta kita atau sudah pada bubar? Kita bahas ya, biar jangan terlalu lama. Diketahui banyak siswa kelas 9 adalah 36. Oh, ini beda, Kak. Ya, ini udah beda nih ceritanya, Kak. Ya. Pada ulangan matematika, nilai rata-rata siswa perempuan adalah 70, sedangkan nilai rata-rata siswa laki-laki adalah 61. Jika nilai rata-rata siswa di kelas itu adalah 63,
maka banyaknya siswa perempuan. Oke, kalau tadi Kak yang ditanyakan perbandingan Kak. Nah, kali ini Kak yang ditanya itu bukan nilai perbandingannya. Oke, tetap sama. Kita bisa juga pendekatannya pakai urut balik ya. Nah, bedanya ini ada keterangan diketahui petunjuk, yaitu apa petunjuknya? Petunjuknya adalah diketahui banyak siswa. Berarti ini total. Total siswa itu berarti ya N1 tambah N2. Gitu. Kenapa N1 ditambah N2? Biasanya itu yang bagian bawah gitu ya. Itu jumlah siswa totalnya itu adalah 36. Nah, biasanya kalau di soal biasa itu kan pakai eliminasi atau substitusi ya teman-teman ya. Oke, atau kan ini tidak ada jawaban gitu ya. 14 gitu ya. Oke, kita coba. Nilai rata-rata siswa perempuan berarti nilai siswa perempuannya itu 70. Nah, sedangkan nilai rata-rata siswa laki-laki adalah 61. Berarti ini di ujung. Ini 61, teman-teman. Jika rata-rata siswa kelas itu, nah ini adalah rata-rata gabungannya yaitu 63. Sama seperti tadi, kita cari bedanya. 63 itu berbeda 7, teman-teman. Lalu ini 63 kurang 61 itu berbeda berapa? Berbeda 2 ya. Iya, ini berbeda 2. Oke. Sebentar kamu dia select ini sebentar. Udah. Nah, jadi ini nilai pembandingnya ya. Lalu jangan lupa nih PR-nya itu si 2. Sedangkan si laki-lakinya itu 7. Maka kita gunakan konsep dasar perbandingan. Yang ditanya siapa? Perempuan. Berarti ini yang kita ambil. Ya. Berarti 2 ya per totalnya nih 7. Total pembandingnya kan 7 tambah 2 dikali jumlahnya. Nah, itu dia total. Ya, berarti berapa nih? 2/9 dikali 36. 36 bagi 9, 4. Lalu 4 kali 2, 8. Jadi jawabannya C. Oke ya. Jadi tetap ya kita bisa cari pembandingnya, maka kita bisa gunakan konsep dasar perbandingan. Jadi jawabannya 8. Kalau ditanya, Kak, berapa jumlah siswa laki-lakinya? Iya, memang harus dibalik. Ya, konsepnya memang harus dibalik. Ya, Yohanes ya. Jadi, konsepnya itu ya seperti awal, konsisten di awal kita diurutkan dibalik. Ya, kalau ditanya siswa laki-laki berarti pakai yang 7/9 dikali 36. Ya, kalau misalnya nanti ditanya yang laki-laki nih. Ini kan 7/9 dikali 36. Berarti 4 kali 7, 28. Apakah 28 tambah 8, 36? Iya. Oke ya teman-teman ya. Oke lanjut. Oke kita lanjut ke soal berikutnya. Nah nomor 14. Nah ini. Silahkan dicoba dulu. Oke, sudah. Apakah mau langsung dibahas, ketik bahas? Oke. Dia, DIH atau dia? DIH jawab C.
Gunawan juga sama. Oke. Mari kita bahas ya. Ini sebenarnya kita bisa langsung aja ya teman-teman ya. Dalam suatu kelas nilai rata ulangan matematika 18 orang siswa. Nah, ini lemah sekali pilihan jawabannya. Jadi kita bisa pakai trik yang pertama, yaitu dikatakan nilai siswa putrinya 72, ya ini si putri. Lalu sedangkan nilai rata-rata si putranya itu 69, ya. Nah, kan gabungan tuh pasti selalu di tengah ya. Ini putri, ini putra. Ya udah. Berarti nggak mungkin 61 karena 61 ini di bawah 69. Sama halnya dengan 68. 72 nggak mungkin 72. Masa ketika dia digabungkan nilai yang rendah dia tetap apalagi di atasnya. Maka langsung C. Oke. Ya. Oke, ada pertanyaan? Kalau mau diulang, kamu dia ulang, tapi sepertinya aman ya, kayak trik yang pertama tadi. Ya. Ini kamu rapin lah. Ini 69, ini 72. Nah, ini siswa putri, ini siswa putra, maka diantaranya pilih yang di antara, yaitu C. Karena ini kan dikirim nih bahannya ke grup ya, takut nanti kok kamu lihat tulis kayak gitu tak paham. Nah, sekarang lanjut ke soal nomor 15. Silahkan dicoba dulu. Oke, teman-teman rata-rata sudah mendapatkan B. Teman-teman pakai cara apa? 70. Oke, kita coba ya, sama-sama kita diskusikan. Nilai rata-rata ulangan fisika dari 20 siswa adalah 60. Kira-kira 60 ini apa? Nah, 62 tambah 25. Oh, mungkin teman-teman pakai ini ya. 62 tambah 25 dikurang
Iya, boleh ya pakai cara itu ya. Nilai rata ulangan fisika dari 20 siswa. Kita misalkan ini adalah yang 20 itu nilainya 60. Ya. Jika ditambah dengan 5, berarti ini ada yang nilainya 5. Ya, dengan rata-rata X, kita belum tahu si X. Nah, maka nilai rata-ratanya jadi 62. Ini kan gabungan, betul nggak? 62. Nah, oke. Jadi untuk cari X pastinya harus di atas berapa nih? Di atas 62 ya, teman-teman ya. Ini di atas 62, di atas 62, di atas 62, di atas 62 ya. Nah, tapi ini nilainya lebihnya 2. Ini kita belum tahu lebihnya berapa. Dah, kan kayak urut balik tadi ya. Tapi nilai jumlah siswanya udah diketahui. Yang 20 tadi nih jumlahnya 20. Yang ini jumlahnya 5. Nah, pembandingnya kan terus diapain? Ya, kalau kita lihat ya sama-sama teman-teman ya. Ini 20. Nah, ini kita tes dulu ya. 20 dengan 2, selisih 2 itu bedanya berapa? Ya bagi 10 ya. Betul? Kalau ini bagi berapa? Oh, apakah kita kebalik? 5 bagi 10 kebalik kita ya. 5 bagi 10 itu setengah, teman-teman ya. Oh ya, lupa. Kita lupa urut balik. Nah, urut baliknya ketinggalan. Ini kita mencoba trik ya. Mungkin cara normalnya udah dapat tadi oleh teman kita. Siapa tadi? Ya. Gunawan ya. Kalau Sela patokan 60 jadi 2 lebih 5. Oke, boleh. Cara Sela juga boleh. Nah, kita urut balik ya. Jadi ini boleh ya, ini boleh dikecilkan boleh ya. Jadi kalau kita kecilkan biar kecil sama-sama dibagi 5 berapa? Ini 4, ini 1 ya, teman-teman ya. Iya. Maka atau berarti gimana tuh 4? Berarti 4 kita di sini ya. Nah, kan dibalik ya teman-temannya, ini 5. Dah, jadi lebih sulit ketika dikecilin ya. 2 ke 5 itu 1 ya. 2 ke 5 itu kali berapa? Kali, oke agak lebih ini ya. Lebih bagus angka yang utama aja dulu. Tadi berapa nih? 20-nya di sini, 5-nya di sini, sama aja. Nah, ini kemarin boleh juga dibagi, oh iya sorry ya, sama-sama dibagi 5, 1 dengan 20, ya betul 4 ya teman-teman. Ini 2 kali berapa hasilnya 5? 2 dikali 5/2 ya. Berarti ini nah, berapa atau bagi 5/2? 20 bagi 2, 10, 5. Nggak dapat ya teman-teman. Bukannya tadi udah disederhanain. Ya, sederhanain. Kita ulang ya. Apakah di mana Kak melihat khilafnya untuk soal ini? Yuk. Ya, kita ulang. Ya, nah. Jadi tadi di sini kalau sederhanain tadi kan ini jadinya 4, ini jadinya 1 gitu ya. Udah. Nah, ini jadinya 4, jadinya 1. Apakah di sini ini udah selisih? Ini selisihnya udah kita kurang. Ya, lalu kalau di sini jadinya 4, di sini jadinya 1. Nah, di sini dia. Aduh. 1/2 itu dikali 2. Ini juga dikali 2. Berarti 4 kali 2 8. Maka selisihnya 8 di sini. Maka 62 tambah 8 iya 70. Situ khilafnya ya. Oke, Kak mulai ulang nih.
Tadi salah, kita lupa balik. Ya, Kak mulai ulang sedikit ya, biar lebih paham untuk kesimpulan. Ya. Pertama masih sama, kita gunakan urut ya, diurutkan dulu ya, siswanya ini 60, 62 ini kita belum tahu. Lalu lihat selisihnya, ini selisihnya itu 2 dan ini selisihnya kita nggak tahu. Tapi jumlah siswa ini 20, jumlah siswa ini 5, dikecilkan maka ini jadi 4, ini jadi 1. Nah, jangan lupa dibalik. 4 ini yang ditanya, 1 ini di sini. Dah, maka terjadilah perbandingan senilai. 1 ke 2 itu Kak Mulia dikali 2, maka ini juga dikali 2. 4 dikali 2 berarti ini selisihnya 8. Kalau tadi kan selisihnya 2, maka tinggal tambahkan 62 tambah 8, ya hasilnya 70. Ya B. Cara sela tadi boleh juga ya teman-teman ya. Nah, karena jumlahnya itu jadi sekian. Oke, ini dia untuk nomor 15 ya. Tadi kita lupa balik ya. Ada pertanyaan untuk nomor 15? Kalau nggak ada kita lanjut. Ada aman? Kak ditambah dengan 5 anaknya bukan jadi 25. Ditambah 5. Nah, ini kita belum tahu ya jumlahnya berapa. Jadi ternyata nilai rata-ratanya itu 5 anak itu 70. Ya, berliannya. Ya, maksud berlian yang mana ataukah yang tadi ada salah? Yang tadi aman berlian. Oke, selagi menunggu berlian menjawab, teman-teman kan kita coba lanjut lagi ya untuk soal nomor 16. Wah, aman ya. Silakan dicoba untuk nomor 16. Oke, sudah ada yang menjawab C. Bahas ya. Buang waktu kita sedikit lagi. Nilai rata-rata ulangan matematika dari 10 siswa. Kita buat aja dulu X bar dari 10 siswa. Itu nilainya 80. Jika ditambah dengan 2, berarti ditambahkan dengan nilai 2. Anak-anak yang memiliki rata-rata X, maka nilai rata-ratanya menjadi 82. Berarti ini rata-rata gabungannya. Ya kan? Jadi 82. Maka jawabannya itu karena ini 80, 82, pasti ini makin naik atau makin kecil nih. Nah, coba ya. Pertama kita cari bedanya. Beda di sini 2. Beda di sini Kak, lagi-lagi kita nggak tahu gitu ya. Nah, karena kita tidak tahu, nah, kita boleh tanda tanya dulu. Berarti kata kuncinya itu ada pada jumlah siswa. Jumlah siswa ini, nah ini 10, ini 2. Kalau dikecilkan, ya ini jadi 5, ini jadi 1. Jangan lupa disilangkan. Berarti yang ditanya-tanya pembandingnya 5, ya, yang ini 1. Udah, kita tadi perbandingan senilai, ini dikali 2. Maka sebelah sini juga kali 2. Berarti didapatlah bedanya 10.
Maka dijumlahlah 82 tambah 10 92. Tidak ada jawaban F ya. Ya 92. Oke. Aman ya. Jadi perlu latihan. Nah, ini membantu menyederhanakan biar angkanya kecil. Lanjut. Nah, 2 soal lagi. Nilai rata-rata ulangan kimia dari 20 siswa, langsung aja ya karena waktu kita sudah habis. Nilai rata-rata ulangan kimia dari 20 siswa adalah 60. Berarti nilai rata-rata dari 20 siswa itu 60 kamu. Jika ditambah dengan beberapa anak yang memiliki rata-rata 70. Nah, ini udah lain lagi ya. Yang beberapa anaknya kita nggak tahu. Ya, boleh nanti ingatin aja mundur ya. Oke, jika ditambah dengan beberapa anak yang memiliki rata-rata 70, berarti rata-ratanya yang diketahui, tapi kita nggak tahu nih jumlah siswanya. Nah, ini oke. Maka nilai rata-rata menjadi 62, berarti ini gabungannya, jadinya 62. Nah, kali ini yang ditanya adalah berapakah jumlah anak tersebut yang ditanya nih. Ya, jadi jumlah siswa si N. Oke, nah langsung aja, berarti ini 20, ini N, nah, ini bedanya berapa? Ini bedanya 2, kamu ya. Ini bedanya, ini 70 atau 76 tadi? 70 ya? Ini 70 berarti bedanya 8. Kecilkan dulu, berarti sama-sama bagi 2, 1:4. Dah, lalu kita gunakan jumlah siswanya, jangan lupa dibalik, 20 jadi di sini, N jadi di sini. Dah, perbandingan senilai. 4 ke 20 itu Kak Mulia dikali 5. Iya, maka ini juga kali 5. 1 kali 5, 5. Berarti jawabannya C. Oke. Yang satu lagi soal terakhir. Kamu di SS tadi ada, silakan SS yang mau balik lagi. Kamu yang mau balik ke soal sebelumnya. Ini soal sebelumnya. Nah, kalau di SS silahkan. Nanti juga kamu lihat kirim ya. Mungkin takut lupa ya. Oke, sudah. Tuh 2, 3, 4, 5. Cekrek. Oke, sudah. Tuh 2, 3, 4, 5. Cekrek. Oke, sudah. Kalau belum nanti diingat lagi ya. Oke, soal terakhir kita. Nah, kamu yang ingin sampaikan di penutup terakhir, jadi trik tadi urut balik hanya berlaku untuk menggabungkan bila 2 nilai rata-rata. Jadi jika nanti jumpa soal yang gabungannya itu 3 nilai rata-rata, maka tetap gunakan cara normal di mana X1 dikali N1 ditambah X2 dikali N2 ditambah X3 dikali N3 dibagi dengan N1 tambah N2 tambah N3. Nah, seperti ini. Nah, kalau dia 3 gabungannya tidak bisa pakai urut balik, teman-teman ya. Tapi ini sangat jarang kalau dia 3. Rata-rata soal ikatan dinas kebanyakan itu 2. Nah, biasanya ini Kak Mulia pakai gunakan kelemahan si pembuat soal. Ini teman-teman dicoba sendiri ya. Ya. Jadi biasanya si pembuat soal itu sudah memilih angka-angka yang sederhana. Maka yang maksud sederhana dalam soal itu adalah, nah ini kan terlalu rumit. Ya, ini juga, apalagi ini. Paling sederhananya itu C. Nah itu kalau trik yang bisa membantu sedikit. Tapi kalau nanti kelemahannya kalau misalnya jumpa ada lagi 7,200. Nah, ini udah harus pakai cara normal, teman-teman ya. Oke, semoga bermanfaat. Waktu kita sudah habis, nanti PDF-nya kakak kirimkan ke grup ya. Kakak akhirin. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sama-sama. Semoga bermanfaat ya triknya.